Oke, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahdan Rizky Afandi, mahasiswa KKN PPM UGM 2021 yang bertugas di Kapanewon Nanggulan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pengenalan transaksi digital. Seperti dilihat pada gambar, di sini ada beberapa masa dompet digital yang cukup populer di Indonesia. Nah, apa sih transaksi digital itu? Jadi, transaksi digital itu adalah pembayaran non-tunai seperti mobile banking atau perangkat transaksi virtual lainnya. Jadi, tidak hanya mobile banking saja, sebenarnya masih ada seperti kartu debit atau kartu kredit. Juga masih ada lagi semacam dompet digital yang bisa melakukan pembayaran dengan QR Code. Nah, apa sih keunggulannya? Jadi, transaksi digital itu keunggulannya adalah semua transaksi itu dalam satu perangkat. Jadi smartphone kita saat ini bisa melakukan berbagai macam pembayaran tanpa harus keluar rumah dan tanpa harus pergi ke tempat di mana kita harus melakukan transaksi. Jadi dimanapun kita bisa melakukan transaksi dan banyak pilihan transaksi yang bisa kita lakukan dalam satu perangkat. Jadi kita tidak perlu bawa uang dalam jumlah besar. Misalkan kita mau membeli suatu barang, kita tidak perlu bawa uang yang terlalu banyak sehingga sulit untuk dibawa. Kita cukup bawa smartphone, kita punya saldo di dompet digital atau di mobile banking, kita tinggal membayarnya, sehingga mudah untuk digunakan dan menghemat waktu serta tenaga kita, karena tidak perlu memikirkan berapa uang yang harus dibayar dan juga berapa kembalian yang mungkin akan kita dapatkan, sehingga lebih mudah dan hemat. Hanya tinggal kita menekan beberapa klik saja, itu transaksi sudah selesai. Sehingga prosesnya jauh lebih cepat dan terpercaya. Nah, salah satu bentuk transaksi digital itu adalah mobile banking. Nah, mobile banking ini adalah layanan yang disediakan oleh bank. Jadi kalau kita memiliki rekening bank, biasanya setiap bank itu memiliki mobile bankingnya masing-masing. Nah, untuk mengaktifkan mobile banking ini sendiri, kita harus menuju ke bank dan meminta customer service untuk mengaktifkannya. Tapi untuk beberapa bank tertentu, misalkan dengan rekening Jenius, kita bisa mengaktifkannya langsung melalui smartphone tanpa harus ke bank. Nah, kenapa kita harus menggunakan mobile banking? Karena transaksinya itu jauh lebih cepat dan kita tidak perlu repot-repot harus ke ATM, tidak perlu harus cari-cari ATM, langsung bisa dimanapun, mau di rumah, di kantor, di kampus, atau dimanapun kita berada, kita bisa langsung melakukan transaksi dengan cepat. Dan kita bisa beli pulsa ataupun top up e-wallet dengan mudah. Jadi nggak perlu kita pergi ke Alfamart atau mungkin ke ATM juga untuk beli pulsa. Kita juga nggak perlu nyari pedagang di pinggir jalan ya untuk beli pulsa, langsung aja menggunakan mobile banking ini. Dan juga kita merasa lebih tenang karena kalau sewaktu-waktu kita ada suatu masalah, misalkan keluarga kita atau kerabat dekat kita butuh transfer uang mendadak, kita lebih tenang karena tinggal transfer lewat mobile banking. Jadi tinggal buka HP, buka aplikasi mobile bankingnya, langsung kita transfer, tidak perlu nyari ATM, apalagi sampai ke bank. Dan mobile banking ini lebih aman dari pencuri ya, karena beda dengan uang tunai yang mudah hilang dan dia sifatnya ringan dan sering lepas dari penglihatan. Tapi kalau HP kan pasti selalu kita jaga baik-baik, selalu kita bawa. Jarang banget ada orang yang sampai HP-nya itu dibiarkan begitu saja, sehingga lebih aman dari pencuri. Dan kalau misal HP-nya dicuri pun, itu akunnya bisa kita recover. Tinggal kita pergi ke bank, kita minta customer service-nya untuk merecover akun yang kita miliki. Jadi uangnya masih aman kalau saja terjadi pencurian. Nah, kemudian bentuk transaksi digital berikutnya itu adalah dompet digital. Nah, dompet digital ini juga dalam bahasa Inggris dikenal dengan e-wallet. Itu adalah perangkat elektronik, layanan online, ataupun program perangkat lunak yang memungkinkan satu pihak itu melakukan transaksi dengan pihak lain dengan menukar mata uang untuk barang dan jasa. Nah, seperti dilihat di sini contohnya saya menggunakan OVO. Jadi ini tampilan OVO yang lama sih, tapi tampilan yang sekarang juga tidak berbeda jauh, fitur-fiturnya masih sama. Di sini kita hampir sama dengan mobile banking, kita bisa transfer, bisa beli pulsa listrik atau bayar isi pasa bayar, beli pulsa,
paket data dan sebagainya, asuransi BPJS. Jadi dompet digital ini gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk memudahkan kita ketika melakukan transaksi dalam jumlah tertentu. Jadi kalau kita mau pergi kemanapun, itu tidak harus membawa uang tunai, langsung kita bawa smartphone, sudah ada uangnya dalam bentuk dompet digital, kita bisa bayar dengan mudah dengan biasanya menggunakan scan barcode atau QR code. Nah, ini beberapa dompet digital yang ada di Indonesia, ada OVO, ada ShopeePay, GoPay, Link Aja, dan Dana. Yang paling banyak dipakai saat ini adalah OVO, ShopeePay, dan GoPay. Nah, menurut studi riset dari Neurosensum mengungkapkan bahwa pengguna dompet digital itu mengalami lonjakan drastis dalam setahun terakhir ini karena pandemi COVID-19. Jadi kenaikannya itu sekitar 44%. Kenapa kok bisa meningkat sebanyak itu? Karena masalah pandemi ini membuat semua orang itu cenderung belanja dari e-commerce. Jadi sudah jarang orang yang beli offline, terutama untuk barang-barang yang mungkin cukup besar ya, atau mungkin butuh pengiriman, atau barang yang ada di luar kota, itu kan kita tidak mungkin pergi ke luar kota karena masih masa pandemi ini. Makanya kebanyakan orang beli di e-commerce. Bahkan sampai kebutuhan sehari-hari pun kita terkadang ada ya yang beli di e-commerce juga, karena masalah harus menjaga jarak dan juga harus mengantisipasi apabila kita bertemu dengan orang yang mungkin sudah terinfeksi COVID-19. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam setahun ini itu kenaikannya cukup drastis dan dompet digital menjadi tren baru dalam dunia teknologi. Nah, dompet digital itu sendiri itu butuh top up. Jadi dompet digital itu ada saldonya yang harus kita isi. Misalkan kalau kita mau top up saldo OVO, itu bisa melalui mobile banking, internet banking, Alfamart dengan Tokopedia, driver Grab, dan juga bisa lewat merchant OVO yang biasanya ada di pinggir-pinggir jalan, itu bisa. Nah, ini contohnya tampilan OVO di Tokopedia. Jadi Tokopedia itu kan dia dompet digital utamanya adalah OVO. Di sini kita bisa top up. Nah, top up-nya itu sebenarnya hampir semuanya sama dengan yang ada di aplikasi OVO, cuman bedanya kalau di Tokopedia kita bisa top up lewat Alfamart ataupun lewat K-Circle. Sayangnya untuk Indomaret belum bisa, tapi ini cukup membantu ya. Jadi ketika kita mungkin belum punya mobile banking atau belum punya internet banking, itu tidak harus ke bank ya buat ngisi, langsung aja lewat Tokopedia. Kita mau top up, pergi ke minimarket itu tinggal bayar. Atau yang sering menggunakan Grab itu juga bisa. Jadi tinggal kita minta ke driver Grabnya mau top up gitu ya, itu langsung bisa. Jadi driver Grab itu juga melayani top up OVO ketika kita sedang bertemu ya, mungkin misalkan lagi pesan Grab bike itu bisa langsung. Nah, OVO ini sendiri itu bayarnya dengan QR code atau kadang juga dengan barcode ya, tergantung kita bayarnya di mana. Jadi di tempat manapun kalau ada QR code-nya OVO itu bisa kita scan, dan itu kita bisa langsung bayar lewat saldo OVO. Dan bentuknya memang beda-beda sih, ada yang pakai barcode, ada yang pakai QR code, tapi intinya semuanya bisa di scan dan kita bisa langsung bayar tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Nah, terus apa sih bedanya dompet digital dengan mobile banking ini? Bedanya, dompet digital itu tidak perlu rekening bank. Jadi kita bisa langsung buat akunnya dari rumah, verifikasi ID dari rumah. Sedangkan mobile banking itu kita harus punya rekening bank terlebih dahulu. Kita harus pergi ke banknya, membuat rekening baru, terus kita baru bisa menggunakan mobile banking dari bank tersebut. Tapi beberapa mobile banking seperti Genius itu ya bisa melakukan pendaftaran rekening dari rumah. Kemudian dompet digital itu top up-nya bisa dari mana saja, bahkan bisa lewat mobile banking sekalipun, bisa lewat Alfamart dan juga bisa lewat merchant yang ada di pinggir jalan atau di tempat-tempat lain. Sedangkan untuk mobile banking sendiri, kalau kita mau ngisi uang tunai, itu kita harus pergi ke banknya itu.
Jadi kalau untuk uang tunai kita nggak bisa langsung top up dari minimarket gitu, harus pergi ke banknya atau mungkin melalui ATM yang mendukung untuk transaksi tunai. Dan ini perbedaan yang cukup terasa ya. Dompet digital itu biasanya aplikasinya itu jauh lebih baik dan lebih responsif, karena dompet digital itu sendiri kan dia dikembangkan oleh perusahaan yang benar-benar perusahaan software. Sedangkan mobile banking itu biasanya aplikasinya kurang matang, kurang responsif, tampilannya mungkin agak membosankan dan memang agak sulit untuk digunakan, karena memang bank itu kan bukan perusahaan software. Jadi wajar kalau mungkin kemampuan software mereka belum sebaik dengan dompet digital yang mana dikembangkan oleh perusahaan software yang sudah berpengalaman. Dan dompet digital ini diskon dan cashback itu lebih banyak, jadi bisa kita jumpai dimanapun itu. Kadang bayar pakai ShopeePay diskon berapa persen atau cashback berapa persen, OVO juga sama. Dan kalau kita lihat di aplikasi sendiri itu sering sekali ada kupon diskon atau cashback. Dari e-commerce juga itu ada, kalau pakai dompet digital ini itu ada diskonnya atau dapat cashback. Sedangkan mobile banking itu jarang sekali ada diskon, karena memang mereka fokusnya bukan ke transaksi sehari-hari ya mobile banking, jadi jarang banget ada diskon. Dompet digital itu juga biayanya cenderung lebih murah, walaupun memang tidak berbeda jauh dengan mobile banking. Kemudian ada juga perbedaan antara dompet digital dan mobile banking, yang mana mobile banking itu masih lebih menang. Mobile banking itu bisa melakukan transaksi dalam jumlah besar, misalkan belasan atau puluhan juta. Sedangkan dompet digital itu, setahu saya, OVO itu hanya bisa melakukan hingga 2 juta. Jadi dari sini bisa disimpulkan kalau dompet digital itu hampir menang di segala kondisi, namun untuk kondisi di mana memerlukan transaksi dalam jumlah besar itu belum bisa. Belanja online sendiri itu juga bisa dengan dompet digital ya. Hanya saja biasanya e-commerce itu punya dompet digitalnya yang utama. Semisal Tokopedia itu yang utama adalah OVO, Bukalapak itu Dana, dan Shop itu adalah ShopeePay. Walaupun memang belanja online dimanapun tuh biasanya ada banyak sekali pilihannya, dan di 3 aplikasi ini juga biasanya ada Link Aja ataupun Dana. Nah, kemudian ada suatu inovasi yang bagus dari pemerintah Indonesia, yaitu QRIS. Apa itu QRIS? Jadi QRIS itu adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dengan satu QR code. Jadi cuma satu QR code ini bisa di-scan dan bisa dilakukan transaksi segala macam sistem pembayaran. QRIS sendiri itu dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia. Dan ini lebih mudah serta keamanannya itu lebih terjaga. Nah, ini contohnya. Jadi di sini tuh ada QR code yang diterbitkan oleh Bank BPD, cuman dia ada logo QRIS-nya. Nah, kalau ada QRIS-nya itu artinya QR ini bisa di-scan di segala macam aplikasi digital. Jadi mau pakai OVO, mau pakai GoPay, mau pakai mobile banking apapun itu pasti bisa. Jadi itu kelebihannya dari QRIS. Kemudian kalau kita punya dompet digital, apakah hidup kita menjadi boros? Ya, tentu saja akan boros ya kalau kita terbiasa boros. Jadi kalau kita udah biasa tiap hari itu boros, mungkin pakai dompet digital bakal lebih boros lagi. Tapi kalau kita terbiasa hemat, itu menggunakan dompet digital itu tidak akan sebegitu terasa borosnya. Karena dompet digital itu tujuannya itu bukan untuk bikin kita boros ya, tapi memang itu memudahkan saja. Nah, tapi kan kita juga perlu mencegah ya supaya tidak boros. Nah, supaya tidak boros itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah jangan membeli karena ada diskon, tapi belilah karena kebetulan di situ ada diskon. Jadi semisal kita lihat diskon, wah ada diskon, kita langsung beli, itu lebih baik jangan. Tapi berpikirlah kalau wah saya sedang butuh barang ini, kemudian kebetulan ada diskonnya, oke saya beli. Jadi seperti itu mindsetnya ketika kita akan membeli barang yang ada diskonnya. Jadi bukan kita tergiur karena melihat diskon, tapi kita punya kebutuhan, kemudian melihat wah ada diskonnya, oke kita beli. Jadi seperti itu. Kemudian hindari juga beli barang yang kurang diperlukan. Jadi seperti yang tadi ya, jadi jangan karena
ada diskon atau mungkin ada barang yang nggak diperlukan, kita langsung beli. Tapi apa yang kita butuhkan, kemudian kebetulan ternyata ada diskon, nah itu baru kita beli. Itu salah satu cara untuk mencegahnya. Dan juga jangan menyimpan terlalu banyak uang di dompet digital. Dompet digital itu kan limitnya lumayan gede, tapi usahakan untuk tidak menyimpan terlalu banyak. Mungkin 2-3 juta itu udah cukup banyak ya untuk satu orang. Kalau lebih dari itu kemungkinan akan membuat boros. Terus juga transaksi itu harus disesuaikan dengan total uang yang kita miliki, bukan pemasukannya. Jadi jangan hanya karena kita punya pemasukan yang besar, misalkan gajinya banyak, ada tiba-tiba dapat uang dalam jumlah besar, itu jangan terus kita boros ya, tapi sesuaikan dengan totalnya. Kalau total uang kita sedikit, itu tetap kita harus hemat sampai total uangnya cukup untuk membeli barang yang kita inginkan. Jadi kalau masukannya banyak, tapi ya kalau kita bergantung pada pemasukan, nanti kita cenderung akan boros karena ya banyak terus pemasukannya. Nanti lama-lama justru tabungannya tidak akan bertambah karena pemasukannya banyak tapi pengeluaran juga banyak. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.